Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Dabira Rafa Azizah dengan NIM 23095111092. Pada kali ini, saya akan membahas tentang case-based learning mata kuliah Ilmu Penyakit Bakteri dan Mikal yang kedua. Untuk CBL IPBM kedua ini, saya mengambil kasus dermatofitosis pada anjing. Nah, teman-teman, apa sih dermatofitosis itu? Dermatofitosis pada anjing adalah infeksi kulit yang disebabkan oleh jamur dermatofit, seperti namanya. Penyakit ini bersifat zoonosis dan spora yang dihasilkan bersifat resisten dan menyebar sangat cepat. Dermatofitosis menyebabkan lesi pada kulit, kerontokan rambut, serta kulit menjadi gatal, merah, dan berkerak. Latar belakang dari kasus yang saya ambil adalah dermatofitosis merupakan penyakit yang sering sekali dijumpai. Dermatofitosis merupakan infeksi kulit yang disebabkan oleh jamur dermatofit seperti yang telah dijelaskan dan serta bersifat zoonosis atau dapat menginfeksi manusia juga, sehingga menimbulkan resiko kesehatan masyarakat. Untuk permasalahannya yaitu dermatofitosis merupakan penyakit yang menular disebabkan oleh jamur, serta spora yang dihasilkan oleh jamur sangat resisten dan mampu bertahan di lingkungan dalam waktu lama. Anjing yang terinfeksi dermatofitosis ini akan terus menjilat dan menggaruk area yang terinfeksi, sehingga akan membuat infeksi menjadi lebih parah. Jika tidak ditangani, akan dapat menyebabkan peradangan kulit sekunder akibat infeksi bakteri. Dikarenakan dermatofitosis merupakan penyakit zoonosis, kesehatan masyarakat juga kembali lagi terancam. Selanjutnya, gejala, diagnosis, dan prognosis dari penyakit dermatofitosis. Untuk gejalanya sendiri sudah dijelaskan di awal, yaitu lesi pada kulit, rambut rontok, kulit kering dan bersisik, kulit gatal, kemerahan, dan lain sebagainya. Untuk diagnosis dari penyakit dermatofitosis sendiri, yaitu tentunya pemeriksaan klinis. Lalu ada juga pemeriksaan mikroskopis untuk sampel, tes sinar UV, tes PCR untuk mengetahui apakah jamur penyebabnya dermatofit atau non-dermatofit, karena jika jamurnya bukan jamur dermatofit, maka tidak termasuk dari penyebab dermatofitosis sendiri. Lalu kultur jamur dari sampel yang telah diambil. Nah, untuk prognosis dari dermatofitosis itu yaitu biasanya lesi jika diobati dengan baik akan membaik dalam 2 sampai 4 minggu. Jika penanganannya tepat dan cepat, maka prognosisnya sangat baik. Nah, kita akan masuk ke dalam penyakitnya. Penyakit yang ada di gambar berikut adalah dermatofitosis. Ini merupakan em, foto dari kasus yang saya ambil. Nah, di sini dapat dilihat kulitnya eh, muncul kemerah-merahan seperti itu, dan jika bulunya dicukur akan terlihat lesi-lesinya. Nah, penyebabnya apa sih? Penyebab dari penyakit dermatofitosis itu adalah jamur dermatofit, di sini Microsporum canis. Nah, saya akan menjelaskan tentang Microsporum canis. Microsporum canis merupakan jamur dermatofit yang menghasilkan spora jamur atau conidia, dan spora berpindah ke permukaan kulit atau rambut melalui kontak dengan hewan atau benda yang terkontaminasi. Bisa disebut juga sebagai adhesi. Nah, adhesi ini terjadi karena protein di dinding sel jamur berinteraksi dengan keratin. Dikarenakan M. canis ini merupakan jamur yang bersifat keratinofilik, yaitu jamur yang menyukai keratin. Nah, spora tersebut sangat resisten dan dapat bertahan lama di lingkungan. Jadi mandi aja nggak cukup untuk menghilangkan jamur-jamur tersebut. Untuk patogenitas dari M. canis ini, karena M. canis ini bersifat keratinofilik, mereka sangat menyukai keratin. Nah, cara kerjanya gimana sih? Untuk M. canis ini, mereka memecah keratin menjadi molekul yang kecil-kecil yang dapat digunakan sebagai nutrisi. Kerusakan keratin menyebabkan lesi kulit, kerontokan, rambut, dan sebagainya. Nah, nutrisi itu tentunya akan dikonsumsi oleh jamur tersebut untuk terus berkembang biak. Lalu spora Microsporum canis ini sangat resisten dan dapat bertahan lama di lingkungan, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan, semoga teman-teman juga bisa menyadari bahwa dermatofitosis ini juga termasuk
urgensi kita karena dermatofitosis ini sangat sering terjadi, apalagi pada teman-teman yang memiliki peliharaan di rumah, terutama anjing dan kucing. Dan maka dari itu kita harus tahu bagaimana untuk menangani dan mencegah penyakit dermatofitosis tersebut. Nah, untuk penanganan dari dermatofitosis sendiri yaitu ada dua, ada obat anti jamur topikal dan obat anti jamur sistemik. Untuk obat anti jamur topikal ini dapat berupa salep atau shampoo yang mengandung miconazole, chlorhexidine, ketoconazole, clotrimazole, atau terbinafin. Untuk anti jamur sistemiknya, obat-obat ini biasa digunakan oleh dokter-dokter pada kasus-kasus yang kronis. Obat yang digunakan yaitu itraconazole, griseofulvin, dan terbinafin. Untuk pencegahan dari penyakit ini adalah menjaga kebersihan lingkungan secara rutin, tentunya untuk menghilangkan spora jamur, terutama di tempat tidur atau area bermain anjing. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa MKNIS atau jamur dermatofit ini sangat menyebar dan bisa kena karena adhesi dari barang-barang atau lingkungan yang terkontaminasi oleh jamur tersebut. Selain itu, untuk pencegahannya dapat memberikan perawatan medis segera jika anjing menunjukkan gejala. Karena tadi yang sudah dikatakan juga, jika ditangani dengan tepat dan cepat, maka prognosisnya akan baik dan tidak akan menyebar. Kesimpulan dari CWL kali ini adalah dermatofitosis pada anjing adalah infeksi kulit yang disebabkan oleh Microsporum canis. Penyakit ini bersifat zoonosis dan spora yang dihasilkan bersifat resisten serta menyebar dengan cepat. Menjaga kebersihan lingkungan dan cepat dalam memberikan perawatan dapat mencegah penyebaran penyakit ini. Nah, teman-teman, walaupun penyakit ini tidak tergolong letal, tetap saja kita harus jadikan ini urgensi karena ini sangat sering terjadi. Maka dari itu, semoga teman-teman yang telah menonton video ini dapat membantu untuk mencegah dari penyakit-penyakit dermatofit yang sering ditemukan ini, sehingga dapat berkurang kasus-kasusnya. Nah, berikut merupakan gambar-gambar yang saya gunakan untuk gambar 1.1 dan 1.2 merupakan gambar dari kasus saya sendiri, yaitu kasus dermatofitosis pada anjing, dan gambar 2.1 dan 2.2 merupakan gambar dari Microsporum canis. Dan berikut merupakan daftar pustaka yang saya gunakan. Ini menjadi akhir dari presentasi saya kali ini. Semoga presentasi saya dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu.